Nah, halo, ini video pertama gue di tempat yang spesial bersama orang yang spesial, ya enggak? Dari ujung Sabang sampai Merauke, siapa yang nggak kenal? Nah, daripada penasaran, kita tongolin aja langsung siapa dia. Jeng 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 jeng. Ya kan? Kali ini kita ngobrol-ngobrol santai ya sama bapak yang satu ini nih. Orang lebih kenal dia dengan nama Yayan Blok M. Nah, halo Pak, sehat? Alhamdulillah. Jauh banget tempatnya Pak. Waduh, masih deket lah, kan masih Jabodetabek. Buat teman-teman yang belum tahu tempatnya Yayan, ntar gue share di deskripsi. Itu ada di daerah Pamulang, Ciputat, Tangerang Selatan ya masuknya. Tangsel masih. Tangsel. Jadi kalau buat lo yang lagi nggak ada acara apapun, pengen datang ke tempat Yayan, ntar cek di deskripsi. Ntar gue kasih Google Map-nya. Nah, kali ini gue pengen bikin interview santai aja nih sebenarnya. Pengen tahu pendapat Yayan tentang apa sih nih yang orang tahu gitu sekarang. Kan orang tahu nih Yayan Blok M nih. Iya. Gue pengen tahu nih sebenarnya Yayan itu siapa sih? Kepo ya gitu ya. Kepo. Kepo ya, kalau sekarang bilangnya kepo gitu. Kayak Udin aja namanya banyak, ada Udin sedunia ya kan. Yayan gimana nih coba? Banyak, paguyuban Yayan juga ada ya kan. Jadi banyak banget ya. Nah, sekarang Yayan itu aslinya namanya siapa sih? Harus nih, wajib nih. Wajib dong. Ini kan namanya channel perdana. Oke, ini jadi pertanyaan pertamanya nih, siapa sih Yayan Blok M gitu? Benar. Kalau nama asli gua nih Yayan Hidayat ya kan. Pasti tau lah ya, sering gua kirimin nomor rekening. Nah, jelas Yayan Hidayat. Nggak mungkin bohong kan tuh ya kan. Terus kenapa orang-orang manggil kok Yayan Blok M? Jadi ceritanya sih singkat sebenarnya sih, peralihan nama asli ke nama Yayan Blok M itu kan kita zaman-zaman awal kenal medsos ya kan. Dari zaman gue sih ngalaminnya dari zaman Friendster tuh ya kan. Friendster terusan pernah berbarengannya kan, itu pastinya MySpace ya kan. MySpace gitu. Terusan ceritanya ini juga sih, bingung juga ya, kita mau bikin itu tuh apa namanya, Facebook ya, Facebook lah. Dari Friendster itu dulu lupa tuh nickname di Friendsternya, nggak tahu antara nama Yayan asli Yayan Hidayat apa udah Yayan Blok M tuh kayak lupa. Tapi intinya perpindahan lah, Friendster udah mulai redup ya, udah mulai transisi ke Facebook. Dan gue pun nggak bisa bikin Facebook tuh zaman itu, bener-bener gaptek banget. Gaptek banget. Oh gini, jadi gue baru inget nih, awal pertama gue dibikinin Facebook sama vokalisnya band grunge dari Condet. Ya, dia seorang cewek ya kan, cewek pemain bass vokal. Pokoknya covernya Sonic Youth ya. Pasti tahu nih, gue kasih tebakan aja lah, bisa komen di bawah nanti kali ya. Iya, boleh. Siapa tuh vokalis, basis cewek ya kan, covernya Sonic Youth, ngebikinin Facebook gue. Cantik lagi ya. Aduh, bukan cantik lagi, bidadari ya kan. Jadi dia ngasih nama ya. Mendingan udah Yayan Blok M aja gitu ya kali namanya gitu. Gue juga udah Yayan Blok M aja ya kan. Belum Yayan Blok M sih, pertama sih masih Yayan The Northside Facebooknya. The Northside. Kan iya masih pakai nama band The Northside, band gue nih yang sekarang gitu ya kan. Nah itu lama tuh, berapa tahun gitu. Nah itu kena hack tuh. Ada juga yang mau hack ya? Ada loh, itu udah pertemanannya banyak. Pertama, kedua juga udah mulai banyak job di situ tuh, dari mulai pemesanan produk gitu, orang belanja lah waktu itu. Di zaman itu di Yayan The Northside Facebook pertama itu jualannya masih CD ya, CD, DVD, kaset, poster ya, seputaran aksesoris sama itu lah. Habis itu di hack tuh hilang tuh. Facebooknya hilang, bener-bener dicari nggak ketemu. Ada yang iseng lah kali ya. Ada juga ya. Ada juga. Setahu gua dulu lapak tuh di Blok M bener. Nah bener, nah karena ya udahlah, karena kita punya lapak di Blok M ya, tepatnya di jembatan Blok M. Pas dibikinin Facebook kedua tuh sama
panggil aja si Teteh dah tuh ya. Nah, iya. Teteh Grans tuh ya kan. Pemain basis tadi tuh. Pemain bass tadi boleh komen di bawah nanti. Ya. Oke. Setahu gue dulu tuh kalau buat temen-temen ingat di Blok M ada jembatan penyeberangan tuh antara Mall Blok M Dan Blok M Plaza. Blok M Plaza. Bener. Nah di situ tempat nongkrong anak-anak, salah satunya lapaknya ya. Di situ. Mungkin itu kali ya yang Ya akhirnya jadi pas bikin Facebook kedua dinamain aja udahlah Yayan Blok M. Pertama juga pencariannya gampang, kedua juga setahu gue selama setahun 2 tahun kalau nyari nama itu paling atas tuh kalau di googling ya di search gitu Search, ya. ketemu lah gitu kan. sampai search engine Google aja nomor 1. Oke, Bisa aja ya kan. ada pertanyaan selanjutnya. Udah cukup ya pertanyaan pertama ya. Ya, jadi orang udah tahu nih. Udah ya, tahu Yayan awalnya. Hidayat, transisi ke Yayan Blok M ini seperti apa? Oh, gitu. benar, Ada yang benar. ngasih nama tuh tadi. Ada basis ya maksud perempuan ya tadi, pokoknya itu aja lah gitu biar gampang Bawain diingat ya. cover Sonic Youth. Sonic Youth, boleh komen di bawah siapa tuh kata-kata itu. Ini kan teman-teman nih kan semuanya tahu lu seneng musik juga. Mm-mm. Referensi musik lu apa sih kan? Atau misalnya terinfluence apa nih ya? Yang Hidayat. Awalnya dong dari cupunya dulu. Dari cupunya dulu nih dari kampung boleh nggak nih? Boleh, Oh, boleh. boleh dari misalnya Dari siapa yang- sebelum jadi anak band ya ceritanya. sebelum jadi anak Jadi band. gini ceritanya kan gue besar di kota kecil lah. Purwokerto itu kan kota kecil ya. Ya dulu sekarang udah gede. Dulu mungkin orang bilangnya masih kampung kali ya. Tapi udah kota lah, kota aktif Purwokerto, dan gue tinggal di kecamatan ya nggak jauh lah. Kalau untuk anak-anak sepantaran itu ke kota sekitaran sejam atau setengah jam jalan-jalan kayaknya deket ya gitu ya kan. Nah di situ sih seputaran musik mungkin karena kita dulu eranya TVRI itu kan semua musik diputer ya. Iya benar. Dari mulai zaman dangdut enak pasti itu ya. dangdut, Semua musik. terusan pop, anak-anak juga ya kan, lagu-lagu anak-anak. Dan di saat itu kan gue juga masih dengerin lagu anak-anak tuh ya, tapi kayaknya nggak pas gitu loh. Jadi lebih Itu umuran berapa ya? ya umuran SD lah. Oh. SD itu gue udah Lo SD aja udah nggak pas tuh udah dengan suka anak-anak udah ya? suka udah suka dengerin musik, tapi kalau pas yang lagu anak-anak tuh nggak nyambung gitu. Selera Dan lu udah nggak iya masuk nggak tuh. masuk. Dan kayaknya juga beberapa aja sih yang mungkin agak-agak enak tapi gue denger yang anak-anak gitu. Mungkin dulu sih ngalamin juga tuh lihat videonya Agnes Monica masih anak-anak ya kan? Iya, Eza Yayang, terusan siapa lagi ya, pasti ada tuh yang Eri Susan sama bonekanya, pasti gue denger tuh ya kan. Nah habis itu kan Eri Susan, Ria Enes. Rianos ya, Susan sedang dangdut ya. dong. Salah ya sorry. Dan musik-musik dangdut dan pop atau rock itu pun banyak kan ya, banyak banget keluar di kayak album minggu ini Aneka Safari itu pasti Tiap kita minggu iya. ada. Jadi kita menikmati aja sih semua musik di Yang situ. paling mencolok apa? Menurut gue sih Yang sebenarnya paling slow masuk. rock ya. Seloroh. Iya, iya lebih banyak dengerin di zaman itu mungkin distribusi musik-musik slow rock entah itu cewek atau cowok di kota kecil itu mungkin bagus ya. Lagi nih ya nih. Bandnya apa lagu? Solo. Jadi untuk band sih dulu mungkin ya udah Dewa 19 ya. Oh. Udah denger era album pertama dan untuk penyanyi-penyanyi pop slow rocknya Yayan sebelum denger lagu underground. oh, belum, masih belum, jauh lah, masih jauh. Di era itu belum ada ya, kita belum tahu lah underground entah itu musik cadas yang major label atau indie belum denger. Paling denger itu gue bilang Dewa 19, udah mulai suka musik-musiknya kayak slow rocknya Poppy Mercury, Nika Ardila, terusan band-band rock Malaysia mungkin itu kan. Nah, dari situ kan udah ada basic alternatif tuh kayaknya tuh ya kan. Dewa 19 udah pasti alternatif ya kan gitu. Nah, terus sih yang untuk versi luarnya nah, kenal underground nih, lu terinfluence apa nih? sebenarnya lama perjalanannya tuh kan gue ke Jakarta dong pasti kan gue ke Jakarta ya kan istilahnya ngerantau lah ya kan ke Jakarta. Yayan ngerantau juga ternyata ya kan. Sampai sekarang tuh ke sini ngerantau. iya. Nah, gue di Jakarta itu kan udah mulai banyak ketemu teman-teman sepantaran ya umur-umur di bawah 17 tahun di zaman itu kan udah pasti itu udah di Jakarta tuh hobi apalagi sih kalau nggak musik gitu ya kan. Kayaknya Hampir rahasia semua. umum hampir semua dan di situ mulailah banyak banget tuh gue dengerin musik-musik alternatif major label, malah justru gue belum nelusurin ke musik indie, belum, masih jauh. Jadi gue di situ
keluarlah di era-era 95 tuh kan, setelah Dewa itu kan banyak banget tuh keluar band-band alternatif kayak Nugi, gue mulai suka. Wah, Nugi Berbau-bau ngebut dikit tuh, gue beli kasetnya gitu. Ada lagi band kayak Protonema, ya kan, terusan lebih yang popnya ada Java Jive, ya seputaran itu sih alternatifnya. Dewa lah, Dewa, Nugi Terus gitu. gimana nih lu bisa kecimpung masuk underground? Gitu. Nah, di saat lagi nongkrong-nongkrong itu era-era 95 itu kita lagi putar-putar alternatifan Indonesia gitu kan. Ada juga temen tiba-tiba ganti tip. Dengernya masih tip dong rame-rame di warung ya. Warung Ujang. Ajo mundur warung Ujang. Warung Ujang loh. Udah gantilah musiknya apa sih gitu ya kan. Digantilah Nirvana album Nevermind. 95-an tuh ya. Iya, 95-an lah itu. Oke. Setel dong ya kan. Di setel dong ya kan. Lu ingat nggak yang bawa siapa pertama kali itu musiknya? Namanya Dedit. Iya, punya Dedit, panggilannya Dedit. Oke. Di warung Ujang tuh. Iya, Nevermind lah itu diperkenalkan pertama Nevermind sih. Oke. Jadi langsung suka aja, langsung suka. Langsung terus lu Oh, ini apa sih musiknya? Oh, ini. Tapi nggak tahu grunge ya. Pokoknya alternatif ya. Masih alternatif dong, masih. Gue bilang alternatif aja sih. Nggak ada. suaranya enak. Iya, musiknya ya apalagi setelah sekian puluh tahun oh ternyata tuh masterpiece-nya album Nirvana kan. Terus kalau boleh tahu selama perjalanan ini lu udah pernah ngebentuk band belum ya? Orang kan taunya nih selain sisi lu sebagai penjual merchandise ya enggak? Pasti pernah denger Northside gitu kan. Sebelum Northside ada nggak nih? Lu pernah bentuk berapa band ya? Maksudnya Bisa lo ceritain. Oh ya, jadi setelah perjalanan tadi tuh Yeah. gebrok lah dengerin musik-musik kenceng, udah mulai kepo tuh dari Nirvana, album Motivasi Nevermind, dong, ya aku pengen ngeband nih. Nevermind, terusan gue cari album-album lamanya kayak album Bleach dan lain-lain, akhirnya ketemu juga kan. Betul. Nah setelah itu di komplek itu nama kompleknya Komplek Adiaksa, jalan. Gue tinggal di komplek Kejaksaan Agung Kejaksaan RI Agung, di daerah Lebak Bulus tuh, ya kan, nggak jauh dari Stadion Lebak Bulus. Iya, benar. Nah di situ namanya anak komplek tuh, ya kan kita bikin band tuh Anak di situ. komplek dulu Iya, ya. saya tinggal di komplek, gua anak komplek, ya kan. Gua anak kampung, gua dia anak komplek ternyata. Gua udah anak komplek dari dulu men. Tinggal di Adiaksa 2, teman-teman gua Adiaksa 4 gitu, Oh, ya kan. oke. Adiaksa 4, jalan Adiaksa 4 ya kan. Jadi kita bikin komunitas tuh ganja, tahu nggak artinya? Apa tuh? Gabungan anak jaksa. Tapi gue bukan ya, teman-teman gue yang anak jaksa. Gue doang Anak yang tinggal di komplek kejaksaan. gue anak doang. tinggal anak yang tinggal di komplek kejaksaan. Kalau teman-teman gue bener-bener anak Bener-bener jaksa. anak jaksa. Iya, nggak tahu jaksa penuntut umum atau apa, pokoknya komplek lah ya. Pantes lah disebut ganja ini. Iya, gabungan anak jaksa ya kan. Iya, Akhirnya karena kita udah ngeband, kita udah mulai bawain Nirvana, Apa? walaupun Nama bandnya apa? Pertama kali. Ntar dulu ya kan, ntar dulu belum masih ngeband aja belum ya awalnya ganja aja, ganja 4 ya kan. Ya. Ada yang telepon lagi. Cuy. Lanjutkan nih. Ya sampai mana nih? Ganja Sampai 4. oh ganja 4. Ya dan seperti biasa lah latihan gitu di studio rental. Oke. Kita coveran band-band alternatif aja di saat itu, ada Dewa. Terusan udah kayak ada keluar album Inditin itu kan seputaran 98 Apaanan? 98-an ya udah mulai. Jadi dari 95-an itu udah mulai dengar kesampaian alternatif. di ya rock alternatif, kesampaian jamming tahun 98. 98. Hmm. Sama lu ingat siapa aja nama bandnya apa? Nah, dari situ kita kan ada temen tuh bawa flyer di zaman itu. Iya. Flyer mungkin coming soon Pamflet. ya, pamflet kalau sekarang pamflet. Kalau Iya. dulu kan taunya Pak apa ya? Brosur lah ya. Brosur acara ya itu. Acara. Brosur acara nggak tahu lah, Flyer nggak gitu, tahu flyer, nggak tahu flyer. pamflet intinya. Di situ ada acaranya keren gig banget, itu judulnya Deyes Grangsbrook pertama. Iya, sekarang tuh tahun 99. 99. Itu sekitaran Novemberan kalau nggak salah. Nanti boleh yang datang ke acaranya tuh komen ya di bawah. Masih ada. Kayaknya ada lah, nanti pasti ada lah kalau udah di-share. Oh iya. Ya, jadi itu acaranya di Blok M, tepatnya di Jalan Valetehan. Di Yes Gransbrook pertama ternyata itu. Volume 1 ternyata ada lanjutannya. November tahun Ya. 99. Ya antara November lah 99, Oktober November lah itu lah gua. Ada sih dokumentasinya tapi mungkin tuh di
banyak loh. Males nyari. Yayan paling seneng koleksi player-player zaman dulu. Kayaknya ada ya player-playernya, cuma apa foto-fotonya tapi mungkin ya kabrik kita ya nanti lah itu nanti di part 2-nya kali ya. Oke, lanjut terus ya. Nah, itu kita langsung kontak daftar. Registrasi loh ya kan, ada registrasi 50.000 di zaman itu udah mahal bener. Itu udah termasuk mahal ya, dibilang di tahun 99 registrasi 50.000 udah mahal. Soalnya kan kalau ada event-event Agustusan kayaknya di saat itu baru 20.000 ya. Jadi di zaman itu 50.000 tuh udah mahal. 9-an ya. Tahun 99 mungkin kalau sekarang kolektifan seharga bisa 350 sampai 500.000 tuh. Berasa banget tuh ngumpulin Iya. itu dulu tuh segitu. Kayaknya gue nalangin deh. Nalangin iya, soalnya kan gue waktu itu udah kerja dan teman-teman masih tanggung, masih SMA kelas 3 kayaknya. Jadi biasa lah duitnya mungkin talangin ya dulu. talangin dulu lah ya biasa ya. Apa itu nama bandnya dari tadi tahan-tahan kayaknya yang diumpetin. Oh, nama bandnya dulu kan kita mau pakai ganja terlalu Oh, ekstrim. iya benar. Ada pakai kita The Cannabis. The Cannabis. The Cannabis ya. Oh, berapa orang tuh? Berlima. Berlima. Nah, jadi korbannya 2 gitar, gue vokal aja. Oh, mantap. Ya. Terus habis itu Manggung pertama tuh. Cannabis masih tuh. Ya masih sampai 2 kali 3 kali manggung. Habis itu Ngebubar. ngebubar. Hari itu pecah dah gitu, ada yang aja beda, pecah bubar ya. beda konsep dan dia Oh, masih iya, jalan. iya. Dekan habis jalan dan gue bikin band lagi. Oh. Iya. Namanya Gue bangun nama Mr. Donald. Mr. Donald. Oh, ini jauh sebelum The Northside. Jauh. 1 tahunan sebelum 1 tahun sebelum Northside. Jadi memang perjuangan ini mau masuk ke Northside tuh dari The Cannabis, Mr. Donald. Mr. Donald, Nah, baru bikin The Northside. The Northside. Iya, dan itu pun lama ya, maksudnya kayak gue malang melintang dulu sama Mr. Donald itu kan di acara-acara. Berlima juga Mr. Enggak, gue udah main gitar di situ. Idi. Dan gue memutuskan untuk Enggak berapa orang? Bertiga. 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 Memutuskan. Ini Nirvana banget nih ceritanya. Mungkin itu ya cikal bakalnya. Ya, dan itu udah memutuskan untuk gue main, justru karena gue di Cannabis nggak ada kesempatan untuk main gitar ya, karena udah berlima nggak mungkin dong. Iya. Gitarnya 3 ya kan. Bener. Jadi gue bikin band lagi dan di situ akhirnya kita bisa main gitar. Oke. Itu Mr. Donald. Hmm. Sekarang masuk ke The Northside nih. Nah, Ini enggak Iya. cikal bakal band lo yang sampai sekarang nih, sampai tahun ini direkam 2020 nih. ya dan tahun ya langsung aja ya ke Iya. The North itu kita tahun sekitaran pertengahan 2000-an awal kita kan Mr. Donald itu kan gitarisnya ada kecelakaan yang meninggal gitu. Jadi kita memutuskan untuk yang lanjut enggak karena gitaris kita meninggal kan, kita waktu itu sempat ada gitaris juga tuh. Pendirinya juga ya kan, akhirnya kita dengan gua kayaknya sendiri main gitar di situ, nggak ada personil aslinya, yang ada yang tinggal gue sama drummer gitu. Kayak memutuskan untuk udahlah kita bubarin Mr. Donald ya. dan akhirnya gue bikin Northside gitu. Yang pertama kali lo tarik siapa tuh? Pertama tarik gue ketemu Ferry sebagai bass. Iya. Ya. Gua main gitar. Sekarang kan dia main gitar nih. Iya main gitar. Dia dari gitar dari bass, dari bass bass. gitar, bass lagi, gitar lagi. Demen banget deh, Bang. Nah kan kita ke nggak ada drummer ya di saat Oke. itu. Kita tarik dari drummernya The Cannabis. Yang pertama yang ya. pertama lu ya, bentuk. kita ngeband tapi bukan The Cannabis nih. Kita bikin band baru gitu. Oke. Kita bingung gitu. Kita bikin band baru di luar Mr. Ronald, di luar The Cannabis, karena kan ada orang baru nih, Ferry gitu ya kan. Bukan dari Mr. Ronald, bukan dari The Cannabis. Iya, baru sengaja lo Bener-bener tarik ya, buat karena Northside. iya biar bikin band baru. Dan waktu itu sebenarnya gue nggak mau pakai nama Northside tuh. Apa Mau tuh? ceritain nggak namanya nih? Apa ya awalnya? sebelum? Nah, gue juga pengen tahu kenapa lo milihnya nama Northside. Nah, awalnya kan gue gitu. sebenarnya Southside, Westside, Eastside gitu. sebenarnya dulu pengen namanya tuh ini, gue pakai jembatan yang dipakai Kurt Cobain untuk jadi gembel tuh. Oh iya. Ya, karena dia kan ada di jembatan Aberdeen. Terusan dia sempat jadi petualang lah di situ ya, malang melintang lah mungkin dengan kedepresian dia. Gue pengen pakai nama North Aberdeen sebenarnya. North Aberdeen. Cuma ya sebelum jadi Northside. Cuman di saat itu kan ada band Aberdeen di Cijantung. Iya, ada. Pernah denger nggak? Ya kan kalau orang-orang lama gitu Di ya. pamflet ada tuh. dulu Ya, Aberdeen. itu dia yang kayaknya kita terlalu ntar sangkanya Iya. sama, dan akhirnya kita tinggal North doang tuh ya kan.
Dan kita juga pengen banget tuh punya band ini nama bandnya dari N kayak Nirvana ya. Oh, kenapa lu pilih Nord? Karena hurufnya N. Iya, nggak ada makna apa sih. Cuma karena Nord doang aja terlalu dikit ya kan. Hari kita dibablasin aja tuh. Northside. Ya kayaknya kata-katanya enak gitu. Itu kan dari tahun 2000-an sampai sekarang kira-kira 19 sampai 20 tahun gitu. Iya. Itu nggak rencana rubah nama lagi, udah. Plok. Northside itu kan sampai 2005. 2005 kan kita ganti ada D-nya tuh. Cuma ditambahin artikel. tambahin Iya, karena kayaknya Iya, dulu belum ada Northside. iya, jadi orang taunya dulu kan Northside dan kebetulan di era itu katanya sih dengan berdirinya Northside itu ada dua band yang memakai nama yang sama. Yang satu bener-bener band hardcore di Priuk tuh, namanya Northside juga. Dia tuh masih ada kayaknya orang-orang tapi bandnya udah vakum ya, nggak tahu dia kelar album atau single atau apa. Intinya band itu old school banget, covernya tuh kayak At Crisis gitu, band hardcore yang keras banget lah. Akhirnya lu tambahin D untuk membedakan. Enggak, sebenarnya enggak. Gue dulu cuma berharap aja bandnya bubar dia. Maaf ya, kenal sih soalnya. Maaf nih buat anak-anak Priuk, bukan nyobain bubar dulu. Dulu buku maksudnya biar nggak rancu gitu ya. Iya, Tapi akhirnya ternyata bubar juga sih dia. Akhirnya kita bukan karena kita pakai D untuk biar nggak sama. Justru kita pakai D itu karena kayaknya kita sial tuh nama B-nya Northside terusan personilnya keluar masuk nggak jelas. Ya akhirnya kita udah memutuskan untuk ganti itu ada tambahan D gitu biar kayak lebih di zaman itu kayaknya biar lebih kece juga kali ya namanya gitu ya. Iya benar. Beatles D pakai D ya. Iya pokoknya biar lebih didengarnya kayaknya lebih ke barat-baratan. Bukannya sok ke barat-baratan ya. Ya udah itu aja sih ceritanya tuh perjalanannya. Gini, nah lo kan sekarang hampir semua gua lihat di medsos lo lapak merch, Yayan lapak merch, enggak? Ini seakan-akan lo kayaknya udah nggak bermusik lagi, apa betul nih? Enggak sih, sebenarnya salah. Bener, sebenarnya kita masih bermusik dan kita juga selepas kita keluar single Predator kemarin ya. Tuh. Lihat, kasih link di deskripsinya juga. Ya ada ya di situ video. Single Dan Predator, itu sempat dibikin dua versi ya video klipnya. Yang satu video lirik, yang satu versi animasi. Boleh tuh tadi dicek tuh di. Taruh kasih linknya. Iya. Terus? Kita sebenarnya lagi dari kemarin sebelum ada social distancing wabah COVID ini ya, kita udah lagi rekam lagu-lagu yang kita belum pernah kita publikasi. Oh, lagi ngerilis lagi tuh ya? Nggak rilis sih, ngerekam aja. Ngerekam lagi. Nanti nggak tahu nantinya mau dirilis apa di apa. Intinya kita lagi ada kesibukan ngerekam lagu-lagu yang belum pernah dirilis di album ataupun kompilasi. Terus berarti kira-kira lu lebih fokus di mana nih sekarang? Bisnisnya apa di musiknya? Karena musik dan bisnis kita bersangkutan ya. Maksudnya ada sambung karena kan musik band ataupun brand dengan merchandise yang gue produksi itu berhubungan langsung sama band ini. Jadi kayaknya kalau bisa sih dua-duanya jalan bareng karena kan keterlepasan band itu nggak bisa lepas dari merchandise juga. Merchandise pun kayaknya sepi juga kalau nggak ada band yang dirilis gitu loh. Nah terus sekarang menurut lu band-band sekarang gimana ya? Band-band sekarang ya, kalau untuk berband sekarang di genre apa nih? Ya. Grunge deh. Oh di grunge saja ya, kita lagi grunge ya. Kalau untuk grunge, menurut gue sih setelah beberapa demo yang gue denger dan beberapa video klip yang gue lihat, menurut gue sih maju ya dibandingkan era-era zaman dulu. Itu masih bawa demo loh, kaset demo. Tapi gini ya, mungkin karena sekarang banyak yang digital ya, serba digital dan mungkin mereka bikin demonya juga sebagian eranya digital, mungkin dari mulai komposisi kayak instrumen drumnya atau apanya itu mungkin dia pakai MIDI atau apa. Jadi di saat mereka live tuh kayaknya masih banyak beberapa band yang belum menguasai panggung gitu. Mungkin ya beda eranya kalau band-band underground jadul emang matang di panggung ya. Jadi dari yang berantakan di panggung sampai sekarang juga berantakan mungkin. Dari yang berantakan di panggung sampai mungkin ya perlu proses untuk menguasai panggung, apalagi gini sih, apalagi udah mulai main di panggung-panggung besar. Dalam arti pasti mereka juga perlu banyak kayak
tim lah intinya ya, dari mulai soundman atau kru itu udah pasti. Jadi untuk band-band sekarang sih ya banyak ini aja, banyak pelajarin aja sih dari mulai itu. Kalau untuk live-nya ya. Kalau untuk rekaman demo sih kayaknya udah keren lah. Udah keren ya. Keren ya, udah keren. Harapan lo lebih muluknya apa nih buat band-band grunge sekarang khususnya nih? Kayaknya sih Yang pasti harus lebih sering hadir di gig. harus sering di gig pasti ya, dalam arti tes panggung lah ya, tes panggung, dan ya bisa sih ya rilis album juga ya, rilis album minim single, single lah, single. Dan menurut gue juga lagu itu pantas kita dengerin ke orang lain, ya kan? Iya, dan jangan ragu-ragu juga ya. Betul, kita nggak boleh ragu karena kan entah itu dirilis versi digital atau fisik pun nggak masalah. Untuk era sekarang kan lebih banyak yang rilis digital ya, karena kita nggak memaksakan juga untuk suatu band rilis bentuk fisik untuk era sekarang. Tapi kalau kita sebagai band awal 2000-an sih kayaknya album fisik itu sangat-sangat perlu, karena buat diskografi kita dan dokumentasi kita. Tapi kalau untuk band sekarang yang kayaknya males mengeluarkan fisik, tapi nggak apa-apa lah dengan lu mempunyai vlog YouTube atau Instagram ya, dan di situ pun terdokumentasi dan seenggaknya follower lu banyak, peminat lu banyak, lu masih dapat pendapatan di situ juga. Benar. Jadi nggak munafik lah gitu ya, dapat dari teman-teman yang udah punya lagu sendiri itu jangan malu-malu buat dikeluarin. Iya. Terus buat teman-teman yang belum punya lagu, belum bisa bawain juga jangan malu-malu juga buat support yang punya lagu, ya nggak ya? Gitu. Jadi mungkin sekian dulu nih bincang-bincang santai kita dengan Bapak Yayan Hidayat alias Yayan Blok M. Dan jangan lupa juga nanti ya di subscribe ya, dipencet loncengnya tuh biar nanti ada volume 2, 3 dan seterusnya kan bisa dapat info. Ini ada dari Yayan nih. Belalang. Ini sebenarnya ini ya produk teman anak grunge juga ya. Boleh nggak sih? Boleh ya? Buka. Ya, buka. Dia nyobain ya. Tahu ini belalang. Iya. Ini produksi dari Solo loh nih. Nah, ini belalang goreng. Belalang goreng ya. Satu toplesnya 50.000. Cuman dia yang doang kita bertamu makan belalang. Iya, ini salah satu makanan ekstrim sih. Gue bilang salah satu makanan ekstrim. Udah gitu aja. Oke. Gitu dulu teman-teman. Ntar buat info lebih lanjut, boleh isi kolom komentar, tanya-tanya langsung sama Bapak Yayan juga bisa. Ya, sekian dulu. Thank you.